wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin amma ba'du. Hadirin sekalian yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada sahibul bait Bapak Muhammad Yunus Maulana. Maulana ini namanya keren sekali. Maulana itu kalau di negeri Arab itu di atasnya tuan. Di atasnya tuan. Subhanallah, betul ini. Jadi kalau tuan itu sayyid gitu. Sayyid, ya sayyidi atau sidi. Tapi kalau Maulana itu antara, biasanya ya ini tapi secara bahasa saja, enggak usah kaget. Antara budak kepada tuannya itu Maulana. Maka kalau Nabi Muhammad itu sayyidina wa maulana Muhammadin. Jadi nama bawa berkah yo ini. Nanti insya Allah anak saya kasih nama Maulana insya Allah. Mana istri saya sudah kabur? Oh masuk kamar mandi. Kalau dengar anak kabur aja. Soalnya 2 kali terakhir operasi. Saya ajak punya anak lagi. Aduh kok sih. Saya khawatirnya apa kalau enggak buru-buru dari sini. Nanti dari yang lain lagi. Kenapa? Alhamdulillah, mudah-mudahan lunak hati dan pikiran serta imannya. Amin. Nah sudah. Alhamdulillah di sore hari ini Allah Ta'ala pertemukan kita dalam majelis yang mulia ini dalam rangka mengisi Jumat sore. Dan ini bukan waktu yang sembarangan. Jumat sore itu kalau kita baca kebiasaan para ulama di zaman salaf. Salaf ini bukan nama kelompok ya, salaf ini nama generasi. Jadi generasi terdahulu di dalam agama Islam. 3 generasi yang pertama. Para sahabat Nabi, para tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Itu namanya generasi salaf. Yang Rasulullah memberikan kepada mereka itu rekomendasi positif. Rekomendasi positif. Jadi Rasulullah bilang kalau mau ikut, ikuti mereka. Kalau mau baik, contoh mereka. Sampai Imam Malik mengatakan la yasluhu akhiru hadhil ummah illa bima salaha bihi awwaluhu. Umat terakhir ini tidak akan baik kecuali dengan mengikuti yang menjadikan baik umat yang pertama. Apa yang bikin umat pertama itu baik, itulah yang akan menjadikan umat terakhir ini juga baik. Apa itu? Keimanan. Keimanan. Nah sudah, kebiasaan para ulama di zaman salaf kalau Jumat itu mereka asar ke masjid dan tidak keluar sampai azan maghrib. Dan itu untuk mereka perkara yang lazim. Justru yang keluar setelah asar di hari Jumat itu dianggap aneh. Ini Allah tawarkan bonus doamu diterima lah kok kamu malah bal-balan, nonton Persebaya. Kalau saya Arema mungkin ya. Duduk, Masya Allah. Bagaimana Syekh? Lagu rohani apa tadi? Ini bisa saya pakai bahan ceramah ini. Nah sudah,
Maka di waktu Jumat, ba'da asar sampai maghrib, la sa'atan, ada satu waktu yang dikatakan oleh para ulama, satu waktu ini Allah sembunyikan. Tepatnya jam berapa, tepatnya kapan oleh Allah disembunyikan. Intinya antara azan asar sampai azan maghrib. Di mana ketika seorang mukmin itu berdoa kepada Allah dengan doa atau innal walida awsatu abwabil jannah. Orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Jadi orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Nah sekarang pertanyaan, apa arti tengah itu apa? Apa keistimewaannya tengah? Dan apa yang menjadikan tengah itu spesial? Itu amalannya berbakti. Maksud saya tengah itu, kenapa dibilang pintu surga yang paling tengah? Jadi kespesialannya tengah itu di mana? Apa yang menjadikan tengah itu begitu spesial? Sampai oleh Nabi Muhammad dikatakan orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Disebutkan oleh para ulama ada dua. Ada berapa? Dua. Yang pertama, tengah itu arti dalam bahasa Arab itu yang terbaik. Yang apa? Terbaik. Apa buktinya? Kalau kita lihat umatnya Nabi Muhammad, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Maka dengan itu kata Allah, kami jadikan kalian umatnya Nabi Muhammad itu umat wasata. Wasata itu apa? Pertengahan. Tapi kalimat pertengahan di sini maksudnya adalah umat yang terbaik. Nah maka ketika dibilang orang tua adalah pintu surga yang paling tengah, berarti surganya yang terbaik. Selain makna yang terbaik, ini masih yang pertama, tengah itu jamaah kalau panjenengan pakai Google Map paham lah ya. Kalau panjenengan ambil jalan, suatu rute, rutenya melambung ke kanan, melambung ke kiri, atau rute ambil jalan tengah, yang paling cepat sampai yang mana? Yang tengah. Itulah kenapa ajaib zaman dulu, saya tidak mau nyebut lah ya, ini sensitif banget. Zaman ketika lagi rame-ramenya di Timur Tengah, ada Suriah, Syam, ISIS segala macam. Itu banyak beberapa teman yang kami kenal deket. Itu berangkat, betul-betul berangkat. Berangkat ke Suriah. Wah, dalam keadaan ibunya ditinggal di Indonesia, dalam keadaan ibunya itu sebatang kara. Nah maka ini loh dampaknya kalau memahami agama separuh-separuh. Padahal kalau dia mau baca sedikit saja, dia akan ngerti satu hadis di mana seorang sahabat Nabi itu minta izin untuk berangkat perang kepada Nabi Muhammad dalam keadaan dia ninggalkan ibunya di rumah sendirian. Pernah baca enggak hadis itu? Jadi dia mau berangkat jihad, mau ikut perang, tapi dalam keadaan dia ninggal ibunya di rumah sendirian. Apa kata Rasulullah? Irji' mulio. Terus apa yang kamu lakukan ketika kamu pulang? Lazim qadamai ummik fathammal jannah. Atau dalam riwayat yang lain, al jannatu tahta aqdami al ummahat. Di bawah telapak kaki ibumu itulah terdapat surga. Maksudnya bukan kita duduk di bawah kaki ibu kita, kakinya kita cuci pakai air di baskom, kita lap pakai kain, terus airnya kita, bukan itu maksudnya. Maksudnya duduklah di bawah kaki ibumu, artinya apa? Berbaktilah. Nah, maka kalimat surga yang paling tengah itu selain artinya yang paling keren, yang paling mulia, dia artinya juga surga yang kalau kita mau cari, itu caranya paling praktis. Paling apa? Praktis. Sampai dikatakan ketika Rasulullah itu kan tidak pernah mencela. Jadi sudahlah ya, apapun alasannya ngomong kotor itu tidak benar. Apapun alasannya. Apalagi ketika ngomong kotor itu di depan kamera. Di depan jamaah tanpa kamera saja itu sudah aib. Itu aib. Apalagi dia sadar di tempat itu banyak anak kecil, banyak kemudian media, banyak juga kamera yang dia sadar bakal terulang, maka itu tidak baik. Nah sudah, maka jamaah sekalian Rasulullah tidak pernah sekalipun ngomong kotor. La fahish wala mutafahish wala
fahishal badhi. Rasulullah itu tidak pernah ngomong kotor, tidak pernah berucap dengan ucapan yang kasar, dan Rasulullah itu bukan orang yang keras hati. Ngomongnya tidak jorok. Itu pun ketika berbicara tentang orang tua, itu Rasulullah mengatakan apa? Raghima anfuh. Sungguh akan celaka. Padahal bukan sifatnya Nabi Muhammad menjadikan orang itu disumpahi celaka. Itu bukan sifatnya Nabi. Tapi saking pentingnya perkara ini, sampai Nabi Muhammad berani bicara apa? Raghima anfuh. Sungguh akan celaka. Dan kalimat itu disampaikan bukan cuma satu kali, tapi terulang sampai 3 kali. Sungguh akan celaka, sungguh akan celaka, dan sungguh akan celaka. 3 kali ini oleh para ulama dijelaskan. Kenapa kok celakanya telu? Kalau bahasa kita balak telu. Nomor 1, celaka ketika hidup. Uripe gak mungkin penak. Gak akan mulia. Nomor 2, celaka setelah kematian di alam kubur. Yang ketiga, celaka setelah bangkit dari kubur. Hidupnya celaka, matinya celaka, bangkit dari kuburnya juga celaka. Para sahabat penasaran. Manhum ya Rasulullah, itu yang panjenengan doakan celaka, yang itu bukan kebiasaan panjenengan ya Rasul, bahkan panjenengan ulang sumpah celaka itu sampai 3 kali, niku sinten, siapa itu orangnya? Supaya kami tidak termasuk dari mereka. Rasulullah mengatakan, man, barang siapa, adraka, mendapati, walidayhi, indal kibari, kedua orang tuanya dalam keadaan usia yang renta. Renta itu kalau Islam itu yang 60 ke atas. Jadi dalam Islam umur itu dibagi 4. Dalam Islam umur dibagi 4. Nomor 1, qoblal bulugh, sebelum balik. Nomor 2, pemuda. Pemuda itu berapa? Mulai balik sampai 40. Kemudian yang ketiga dewasa. Dewasa itu 40 sampai 60. Kemudian tua 60 sampai meninggal dunia. Nah, ini anak dikatakan oleh Nabi Muhammad dia bakal celaka ketika mendapati kedua orang tuanya sudah renta. Berarti usianya berapa? 60, 61, 62, 63 sampai seterusnya. Au ahaduhuma, atau kalau enggak dua-duanya, salah satu dari keduanya. Indal kibari, ketika mereka renta, walam yadkhulil jannah, tapi anaknya tidak bisa masuk surga. Jadi kalau ada seorang anak oleh Allah dikaruniai kesempatan punya orang tua sampai orang tuanya melewati 60 tahun, ternyata keberadaan orang tua yang renta tadi tidak menjadikan anaknya masuk surga. Apa kata Nabi? Tidak ada peluang masuk surga dia. Lawang pintu yang paling gampang saja dia tidak dapat. Apalagi pintu yang lain. Pintu yang paling dekat saja dia tidak bisa capai. Apalagi pintu yang lain. Jadi kita ini jamaah, kalau sama orang tua tidak bisa baik, kita mau baik sama siapa? Wes ini kita mikir jujur-jujuran saja. Kalau sama orang tua kita yang melahirkan, yang mengasuh, yang menafkahi, yang mendidik, yang mencintai dengan setulus hati. Kepada mereka saja kita tidak bisa baik. Terus kita pantasnya baik sama siapa? Tidak ada. Nah maka Rasul katakan orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Artinya paling cepat, paling mulia, paling singkat, paling gampang. Maka Rasul bilang kalau ada seorang anak punya orang tua dalam usia renta dan anaknya tidak sampai masuk surga karena itu, maka ini anak yang apa? Celaka. Dan celakanya berapa kali? 3. Uripe celoko, matine celoko, bangkit dari kubur juga celaka. Saya punya cerita, cuma mungkin panjenengan pernah dengar di YouTube saya. Jadi ini jamaah masjid loh Bu, bukan orang ndak ibadah, ini orang ibadah. Jamaah masjid. Saya ke rumahnya untuk suatu keperluan, jadi rumahnya itu mepet, dempet 2. Yang satu ditempati dia, istri dan ketiga. Enggak.
Dia, istri dan anak-anaknya, jangan diperjelas bahaya. Dia, istri dan anak-anaknya. Rumahnya lantainya keramik, lampunya terang, sofanya bagus. Ketika masuk, yo pantese omah. Persis nempel tembok tadi, rumah kira-kira lebarnya cuma 3 meter. Ke belakangnya seingat saya antara 7 atau 8 meter. Jadi lebarnya 3, ke belakangnya sekitar 7 atau 8. Lampunya dop. Dop kecil, tahu dop? Yang hidup segan mati tak mau itu ya. Dop. 5 watt lagi. Enggak, saya enggak tahu wattnya berapa. Tapi untuk supaya ceritanya lebih keren, 5 watt gitu ya. Sudah. Dan tidak ada perabot kecuali yang saya lihat 2. Bayang itu apa? Jadi kalau panjenengan kena matahari terus nanti ada, itu namanya bayang. Oh itu bayang-bayang. Nah ada satu tempat tidur dengan kasur yang sudah kelihatan usang, tidak pernah dijemur. Kemudian di samping kasur tadi meja kecil untuk anaknya naruh makanan. Saya tidak tahu bu, maka saya tanya, coba saya tahu saya tidak akan tanya. Saya tanya sama anaknya si bapak tadi. Saya sebutlah namanya Fulan itu loh. Lan Fulan. Iku sebelah omai sopo, mbok. Orang Jawa itu kan kalau ibu emak, kalau nenek mbok. Loh, mbokmu dewe? Iya, ibu bapakku. Loh kok didekek kono? Lah ya apa? Lek bengi rewewe, lek bengi rewame anu segala macem. Wis timbang ganggu didekek pinggir. Subhanallah, saya mikir jerone hati bu. Ya Allah, kok setega itu dia dengan ibunya. Kira-kira beberapa tahun setelah itu, ibunya meninggal dan saya takziah. Ketika takziah, itu dia kelihatan sama anak nangis, anak-anaknya. Saya dalam hati mikir apa? Biyen zaman uripe gak diopeni. Kenapa sekarang ketika dia meninggal bebanmu sudah hilang, seharusnya kamu tertawa kok malah nangis. Telat sudah, telat. Gak ada cerita, telat. Dan itu gak iso dibaleni. Celaka ya celaka sudah. Maka hidupnya tidak mungkin mulia, matinya tidak mungkin baik, bangkit dari alam kubur tidak mungkin selamat. Na'udzubillah min dzalik. Nah itu makna pintu surga tengah yang pertama. Jadi makna yang pertama, yang paling mulia, yang paling keren, yang paling dekat. Makna yang kedua, al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua itu pintu surga yang paling tengah. Maksudnya apa? Amalannya tadi, berbakti. Jadi berbakti kepada orang tua ini amalan yang paling baik yang dilakukan seorang hamba dalam rangka ibadah kepada Allah. Bahkan saya punya banyak cerita saja nih. Dan saya pernah tidak tahu waktu itu di YouTube yang lama atau YouTube yang baru. Itu bukan kisah orang zaman sekarang, kisah salaf semua. Saya kasih salah satunya begini. Kan ketika seorang anak itu datang kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah orang tua saya sudah meninggal, amal apa yang bisa saya lakukan untuk berbakti kepada mereka? Getun ya Rasul. Maka Rasulullah bilang ada 3 amalan. Dalam riwayat yang lain ditambahi 1 berarti jadi 4. Yang pertama, kamu mohonkan ampun kepada Allah untuknya. Jadi apa? Mohonkan ampun untuknya. Maka ada dalam hadis orang tua itu di alam kubur, ini hadisnya yang saya sampaikan sahih semua ya. Jadi tidak perlu saya jelaskan satu-satu untuk mempersingkat waktu. Itu di kuburan derajatnya naik. Tidak lama naik lagi. Tek, 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 tek. Sampai penghuni kubur itu merasa aneh. Amalanku biasa, sholatku biasa, sedekahku biasa. Iki tapi kok koyok Gusti Allah ini mau ngenyek saya ini. Kok dinaikkan terus? Sampai penghuni kubur itu tanya sama malaikat. Ini kenapa kok amal saya ini tidak pernah cukup tapi derajat saya di alam barzakh ini terus naik. Apa kata malaikatnya? Bistighfari waladika laka. Karena anakmu tidak putus beristighfar untukmu. Jadi satu istighfarnya anak untuk orang tuanya itu naikkan 1 derajat, menghapuskan 1 dosa. Nambahi 1 pahala. Itu 1 kali istighfar. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghiran. Saya pernah nemui sendiri.
Saya di Jakarta dulu di Rawamangun, di rumah paman saya, itu ada orang jualan buah di plastik itu loh. Yang sudah dipotong-potong, buah di plastik dipotong-potong, nanti ada di pikulan satunya itu bumbu rujak manis. Jadi dipikul. Satu ini buah, satunya ada bumbunya, ada garamnya, bahkan kalau dia mau dideplok, ditumbuk. Sudah, dipanggil sama paman saya. Kemudian ditanya, ini kalau laku semua, dapat duit berapa? Semua, ini katakan hari ini entek kabeh entek duit, dapat duit berapa? Zaman itu sekitar tahun 2000, saya ke Jakarta 2003, sekitar tahun 2005-an. Sekitar tahun 2005. Dibilang apa? Ya enggak sampai 150 bib katanya. Karena orang Arab di Jakarta itu mau Habib, enggak Habib, culukannya Habib itu loh. 150 bib. Ya sudahlah, kamu taruh sini barangmu, tak bayar 150. Terus tanya, karena ada yang aneh dari orang ini. Orang ini kalau teriak jualan buah, itu buah berhenti agak lama, baru buah lagi. Terus paman saya tanya, ini kamu ini apa yang kamu lakukan setiap kamu jalan iter buah? Apa iter bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggris? Oh iya. Go around? Keren, Masya Allah. Hati-hati lagu rohani masuk lagi. Nah sudah, akhirnya apa ditanya, dijawab apa? Saya ini beb, satu kali teriakan buah, satu kali saya doain ibu saya. Rabbighfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nanti saya teriak lagi, buah. Dia bilang lagi, saya doa lagi, Rabbighfirli. Itu paman saya itu langsung berebes miling ini. Supaya lihat, ini pedagang buah. Yang kalau barangnya entek, cuma dapat duit berapa? 1 seket. Subhanallah. Tapi dia tahu, mungkin dulu dia merasa terlambat berbakti kepada orang tuanya, maka dia balas sekarang setelah orang tuanya meninggal. Bahkan dikatakan oleh Syekh Sa'ad bin Atiq Al-Atiq, hafizahullahu ta'ala, dibilang apa? Justru baktinya anak setelah orang tuanya meninggal, itu yang paling ikhlas. Itu yang paling ikhlas. Justru setelah orang tuanya meninggal. Bukan berarti kalau orang tuanya masih hidup, yo anaknya tidak ikhlas. Bukan berarti. Tapi kalau orang tuanya sudah meninggal, maka ngarep apa dari orang yang sudah meninggal? Tapi kalau orang tuanya masih hidup, kadang-kadang apa? Kepingin hibah, wasiat, warisane luwe gede. Kepingin dipuji, iki lo anakku sing paling. Panjenengan jangan ngomong tentang saya, ndak enak saya. Iki lo anakku sing paling open misalkan. Iki lo anakku sing paling sayang be aku. Itu kalau orang tua masih hidup. Tapi kalau orang tua sudah meninggal, tidak ada kecuali dari siapa? Allah. Maka berbaktinya seorang anak ketika orang tuanya sudah meninggal, itulah kebaktian seorang anak kepada orang tua yang paling ikhlas. Nah sudah, maka nomor 1, dengan istighfarnya anakmu untukmu. Maka derajatnya di alam kubur apa? Naik. Maka subhanallah, orang tua itu sekarang ini yang dibutuhkan doanya anak. Panjenengan bayangin ketika panjenengan masih kecil dulu, diajak jalan-jalan sama bapak ibu panjenengan. Nanti panjenengan kepingin tuku pelembungan dibelikan. Panjenengan kepingin beli permen dibelikan. Nanti kalau beliau pulang kerja panjenengan dirangkul. Panjenengan mau berangkat sekolah dianterin. Panjenengan nikah, orang tua bangga. Yang sekarang mereka sudah pindah ke alam kubur, yang ditunggu cuma 1. Doa. Apa yang ditunggu? Doa. Kalau sampai doakan yang tidak perlu usaha berat saja panjenengan tidak. Terus panjenengan mau masuk surga lewat pintu yang mana? Ayo, kalau panjenengan meninggal mau masuk surga lewat pintu mana? Padahal enteng, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Berat apa ringan? Pol. Atau kalimat yang lebih ringan, tak kasih bocoran. Allahumma ghfir abi, Allahumma ghfir ummi, Allah ampuni bapakku, ya Allah ampuni ibuku. Pakai bahasa Jawa boleh? Boleh apa enggak? Boleh, tapi dapatnya cuma separuh. Oh ngawur awis. Boleh,
Dapatnya lengkap, misalkan ya Allah ampuni ibuku di alam kuburnya ya Allah kasihani ibuku di alam kuburnya ya Allah, jadikan kuburannya taman surga ya Allah, selamatkan ibuku dari azab kubur ya Allah. Boleh pakai bahasa Indonesia. Maka mobil saya, bukan yang ini, mobil saya banyak. Bukan yang ini pinjem punya adik. Mobil saya kemarin sebelum dipoles itu di belakangnya ada satu, saya minta bikin stiker sama temen, pas di kaca belakang bagasi itu paling atas saya tulis pakai bahasa Arab panjang, Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, di bawahnya apa? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bawahnya saya tulis amin. Tujuannya apa? Setiap ketok, eling, dungo. Ketok, eling, dungo. Daripada tulisan di mobil kutunggu jandamu. Wah asik, astagfirullah. Daripada tulisan di mobil yang tidak manfaat, pulang segan tak pulang rindu. Atau ini tulisan apa ini? Jangan dulu Pak, saya ngajak istri nih Pak. Nah, tulisannya yang manfaat, tulisan-tulisan yang menjadikan kita itu ingat kepada Allah, ingat mendoakan kedua orang. Nah sudah, maka yang pertama kata Rasul, ketika orang tuamu sudah meninggal, apa yang bisa saya lakukan untuk berbakti kepadanya? Nomor satu, mintakan ampun untuknya kepada Allah. Nomor dua, doa. Apa bedanya doa dan ampunan? Kalau doa lebih luas. Kalau permohonan ampun ya sekedar itu tok, ya Allah ampuni orang tuaku. Kalau doa, ringankan alam kuburnya, luaskan kuburannya, terangi, berikan teman di alam kuburnya, jadikan kuburannya taman di antara taman-taman surga. Curahkan rahmatmu kepada orang tuaku di alam kuburnya, itu doa. Dan kalau yang berdoa selain anak, yang meninggal cuma dapat satu. Misalkan saya doain ada orang meninggal tapi bukan dari kerabat saya. Doanya sampai apa enggak? Sampai. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa-dosa orang beriman yang telah mendahului kami. Ini enggak kenal ini. Jangankan keluarga, enggak kenal. Pokok mereka beriman tapi mereka telah mendahului kami. Ampuni dosa mereka, itu dalam Quran. Itu Allah yang mengajarkan untuk mendoakan muslimin wal muslimat. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Yang masih hidup ataupun yang sudah. Itu kalau yang mendoakan selain anak dan turun ke bawah. Dan ini bukan cuma anak loh. Anak, cucu, cicit. Allah. Saya baru mau tanya, panjenengan jawab duluan. Anak, cucu, cicit, anak, cucu, cicit terus ke bawah, itu sampai ke atas, naik dan turun. Nah, maka ketika yang mendoakan anak turunnya, dia dapat dua. Nomor satu dapat doanya, nomor dua dapat pahala. Jadi tidak ada cara untuk balas budi kepada orang tua, itu selain kita mendoakannya kalau mereka sudah meninggal. Karena apa? Katakanlah pahala mereka, maaf katakan, contoh, misalkan pahala mereka kurang. Mungkin mereka dulu waktu masih hidup, mereka sibuk kerja untuk biaya kita sekolah. Sehingga mereka tidak kenal namanya majelis taklim, mereka tidak bisa baca Al-Quran. Bahkan sampai sekarang Pak, saya itu kalau pas pengajian seperti ini, atau pas baca Quran, atau pas ngajari ngaji, atau yang lain. Itu secara otomatis. Itu saya niatkan untuk siapa? Untuk bapak dan ibu saya. Kenapa? Karena saya tahu abah saya tidak bisa ngaji. Tidak bisa ngaji. Bahkan pernah sekali umroh sama saya, di pas musim dingin, itu terus pas kita sudah dapat subuh di depan Ka'bah, abah saya minta ambilin Quran besar. Ki, cukup no Quran sing gede ki. Abi semaan tak moco surat Al-Fil waktu itu. Sudah, saya ambilkan Quran, dibuka Al-Quran, saya carikan surat Al-Fil. Terus abah saya baca, rungokno yo nak, bener apa salah?
Itu saya tidak sempat ngoreksi itu. Air mata saya ini kebek, meripat sini. Saya pikir ini tidak bisa ngaji gara-gara dulu mikir anak-anaknya bisa sekolah. Mikir ya opo anak-anak iso mondok. Ya opo. Jadi tersibukkan dengan semua kebaikan itu. Maka kalau sekarang kita baik tidak meniatkan untuk orang tua, waduh, kayak malin kundang banget kita ini ya kan. Nah maka sudah, maka yang kedua doa. Kalau yang mendoakan anak, cucu, cicit dan seterusnya, maka yang meninggal dapat dua. Dapat pahala dari doa, dapat doanya dan dapat pahalanya. Yang ketiga apa? Bersedekah atas nama orang tua. Jadi kalau sodako, orang cerdas itu cari satu amal yang pahalanya double. Kalau dia bersedekah, sekedar ini Ustadz dari saya, selesai urusan. Yang dapat pahala cuma yang sodako. Tapi coba ini Ustadz dari saya niatkan untuk ibu saya. Itu dia dapat, ibunya juga dapat. Bahkan dianya dapat dua. Dapat pahala sodakohnya, dapat pahala berbakti kepada ibunya. Ibunya yang di alam kubur, bapaknya yang di alam kubur, menang-menang sama malaikat digerujuk es krim. Misalkan dulu waktu di dunia suka es krim misalkan ya. Nah, karena ada ceritanya ini. Dan ini Anda buka Qasasu as-salafi fil bir. Cerita para salaf dalam berbakti kepada orang tua. Sedekah atas nama orang tua. Begini ceritanya. Ada seorang anak di zaman tabi'in. Paling istiqomah untuk sedekah buat ibunya. Ibunya sudah meninggal. Tiap dia mau berangkat kerja, tidak berangkat kerja kecuali dari rumah nyangking sesuatu. Apalagi bisnis catering mau tambah gampang. Nyangking sesuatu. Ya entah itu makanan atau barang berharga yang bisa dimanfaatkan orang atau uang. Tiap hari. Sebelum dia berangkat kerja, dia cari orang yang pantas dikasih. Ini buat kamu, juru niati apa? Ya Allah, tuliskan ini untuk ibuku. Suatu hari, ini anak tidak ketemu apa yang bisa dia sedekahkan untuk ibunya. Cari makanan tidak ketemu, cari duit tidak punya, cari apa yang bisa dimanfaatkan orang di rumahnya juga sudah tidak ada. Apa yang terjadi? Dia mau berangkat kerja tadi, masuk ke tempat pembuangan sampah. Dia korek-korek di sana, dia ketemu kulitnya semangka. Maka kulit semangka tadi sama dia dipotongin kecil-kecil. Dia masukin kantong, kemudian dia berangkat ngelewat di kandang onta. Dia suapkan kulit semangka itu ke mulutnya onta tadi sambil dia ngomong apa? Bu, maafin bu ya, hari ini tidak ada makanan bu, hari ini tidak ada uang bu, hari ini tidak ada barang bu, tapi aku niatkan ngasih makan unta ini bu, pahalanya untuk kamu. Sudah malamnya itu si anak apa? Ngimpi ketemu ibunya dalam mimpi. Dia bermimpi berjumpa dengan ibunya. Terus ibunya bilang apa? Nak, terima kasih ya. Memang kamu itu paling berbakti dalam keadaan aku masih hidup atau setelah aku mati. Beberapa hari ini nak aku kepingin ngerasa semongko. Tadi pagi kamu kirimi semongko. Subhanallah, lihat. Jadi sodakoh buat orang tua itu tidak pernah ada ruginya. Si anak yang sodakoh dapat pahala sodakohnya. Si anak dapat pahala berbakti kepada orang tuanya. Plus ibu dan bapaknya di alam kubur juga dapat pahalanya. Jadi panjenengan kalau masukkan ke kotak Jumat, masukkan ke kotak majelis taklim, wes bismillah niatono ya Allah buat orang tua saya. Dalam kisah yang lain, Qasasus salafi fil bir, cerita para salaf dalam berbakti kepada orang tua, ada di zaman Al-Imam Muhammad ibnu Sirin, di zaman tabi'in, seorang anak itu dari rumah sampai tempat kerja bawa kresek untuk ngambil sampah. Mulai rumah sampai tempat kerja, bawa kresek untuk ngambil apa? Sampah. Setiap dia ketemu satu sampah diambil, diangkat. Ya Rob, hadza fi mizani ummi. Masuk. Ya Allah, ini buat timbangannya ibuku. Masuk. Lewat lagi ketemu sampah lagi. Sampai 3 kali buat ibunya. Hadza fi mizani ummi. Untuk yang keempat bilang wa hadza fi mizani abi. Yang ini untuk timbangannya bapakku. Dan itu dia lakukan terus 3:1 sampai ketemu tempat kerja. Subhanallah. Nah, maka ini 3 yang bisa dilakukan ketika orang tuanya sudah
meninggal. Ditambahi satu oleh Nabi Muhammad, apa itu? Nyambung silaturrahim kepada orang yang dulu waktu orang tua kita hidup senang datang ke rumahnya. Jadi misalkan bapak panjenengan punya teman karib, atau bahkan teman karibnya itu masih ada hubungan darah. Terus panjenengan datang ke rumahnya, sampean sopo? Saya ini anaknya Pak titik-titik teman Pak. Oh, bapakmu biyen niku zaman si urip gelek rene. Terus panjenengan datang ke sana. Apa yang bapak ibu panjenengan biasa bawa, panjenengan bawakan. Itu panjenengan dapat pahala silaturahim, orang tua panjenengan di alam kubur dapat pahalanya. Atau yang lain, melanjutkan kebaikan orang tua. Dan ini umi saya ngelanjutkan kebiasaan nenek saya dulu. Jadi nenek saya di Batu dulu. Itu kan kota Batu ya zaman itu dinginnya itu masih kroso. Sekarang wis gak. Maka rata-rata orang Batu zaman dulu itu di tengah rumah atau di bagian belakang itu ada genteng, bukan genteng apa? Atap, yang atap itu bisa dibuka tutup. Disorong pakai kayu, dibuka kalau siang biar matahari masuk, nanti sore ditutup. Kadang-kadang di bawahnya buat jemur pakaian. Itu nenek saya kalau pagi ngambil beras, itu kayak seng tapi yang transparan itu apa namanya? Fiber itu kan. Itu ambil beras, naik ke tangga 1, 2, 3, dilempar ke atas fiber tadi. Terus nenek saya sholat duha sambil nunggu burung itu datang nyucui. Tuk, 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 tuk. Suatu hari saya tidur di sampingnya setelah nenek saya sholat duha bilang apa? Itu ngena, iku engko lek wis 6 wis pas. Pokok bendino sing mudun mesti manuin 6. Dan subhanallah enggak pernah kurang, enggak pernah lebih. Dan sekarang itu dilakukan oleh umi saya. Benesuk nyirati beras di depan rumah, nanti tidak lama burung itu, burung masjid. Kenapa? Sudah mu'alaf tapi. Jadi sudah masjid kan. Lagi bagaimana? Lagu rohani. Sudah burung gereja itu datang. Sampai subhanallah, abah saya itu punya kolam ikan koi. Di atas kolam ikan koi itu ada pohon rambutan. Itu sampai tiap pagi di atasnya kolam itu penuh kotorannya burung. Gara-gara sekarang burungnya ndak pindah ke tempat lain, tidurnya di pohon rambutan itu. Jadi kalau sudah menjelang jam 4:30, jam 5 itu mulai ramai itu burung rebutan tempat. Sampai subhanallah. Dan yang seperti itu bu, ketoi remeh. Tapi pahalanya ngalir untuk orang tua yang kebaikannya ditiru. Subhanallah. Nah maka dengan itu, salah satu bentuk berbaktinya anak kepada orang tua secara garis besar itu satu. Dadiyo anak soleh. Secara garis besar berapa? Satu. Cukup jadi anak soleh. Kenapa? Rasulullah bersabda, idza mata ibnu Adam, kalau ada manusia itu yang meninggal dunia, in qata'a anhu amaluhu illa min thalathin. Semua amalannya terputus kecuali 3. Nomor 1, min shadaqatin jariyah. Sedekah jariyah. Apa sedekah jariyah itu? Sesuatu yang panjenengan sedekahkan, manfaatnya panjang. Sedekah bangunan untuk asrama pondok. Sedekah pintu untuk kamar pondok. Sedekah tanah, sumur, wakaf. Itu namanya sedekah jariyah. Sekali dikeluarkan amalannya apa? Panjang, manfaatnya panjang. Maka selama yang dia sedekahkan itu masih dimanfaatkan, maka dia di alam kuburnya dapat apa? Pahala. Nomor 1, shadaqatin jariyah. Nomor 2 apa? Au ilmin yuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat. Nah ini jangan bayangno ilmu manfaat itu ilmu agama tok, ndak. Yo memang tentu yang paling utama ilmu agama, ngajari wudhu, ngajari sholat, ngajarin baca Al-Quran. Maka ada ceramah dari Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, beliau bilang apa? Khusus anakmu, kalau anda tidak bisa ngajari ngaji, khusus Al-Fatihah tok, harus belajar dengan dirimu. Jadi dia harus ngerti Fatihah karena kamu. Kenapa? Al-Fatihah ini akan terus dia baca sehari minimal berapa kali? 17. Ya 5 kali waktu sholat, 17 rakaat, minimal
17 kali dia baca. Kalau dia hafal Al-Fatihahnya dari dirimu, maka tiap hari otomatis niat ataupun tidak itu pahalanya kembali kepada yang ngajari. Nah kalau saya dulu di pondok, ada kebiasaan yang saya tidak dapat di sepanjang umur saya. Apa itu? Kalau masuk masjid, sendal itu ngadepnya ke depan. Jadi ke arah luar masjid. Itu apa yang saya pelajari waktu di pondok, hari pertama, hari kedua, hari ketiga saya bingung. Iki ono opo? Karena waktu di pondok dulu saya tidak ikut ospek. Karena saya masuknya itu pas besok sekolah, malamnya saya datang. Teman-teman saya ospek 3 hari. Jadi masa pengenalan ma'had itu saya tidak ikut. Gara-gara biasa lah ya orang dalam lah biasa. Ini punya dekengan pusat ini. Jadi masuk itu langsung. Sudah dan itu ternyata tidak baik. Tidak baiknya apa? Malam pertama saya di pondok, di Kewampleng teman saya anak Pasuruan. Jauh dari sini, tak paranan nilai cedek. Namanya As'adi Humam. Dan setelah kejadian itu, ternyata dia jadi teman akrab sama saya. Malam-malam itu, habis makan malam, diparani saya di asrama. Saya senden di tembok gini kan. Dengar-dengar, saya bingung biasanya Yamin ini di omah. Guyon mbek dulurku, omong-omongan mbek umikku, mbek abiku ini. Dewi, karena belum kenal, saya tidak ikut ospek tadi. Datang itu anak, marani saya. Harap, sorry. Langsung. Pawak, ngung. Subhanallah, saya tidak tahu aku salah apa. Terus dia bilang, lek mangan dek pondok iki gak rame. Kon mangan rame, perasaan saya gak rame belas aku iki. Sudah tapi gak wani balas, saya dulu, wah sakmi ini saya bu, coba saya dulu. Kejut, diam saya dulu. Besoknya pas upacara bendera, subhanallah saya baru tahu ternyata Allah takdirkan si teman yang tadi malam nguaplok saya itu, ternyata Allah kurangi fisiknya, kakinya pincang ternyata. Jadi kakinya dia itu yang salah satu itu agak pendek. Jadi kalau jalan itu rodok goyang. Setelah itu siang masuk kamar tak tantang gelut, gelut ah. Setelah saya tahu, coba enggak berani saya. Subhanallah setelah itu karena dia mulai merasa tiba no Arab iki wani gitu loh. Akhirnya apa? Dia mulai enggak berani ganggu terus akrab dan subhanallah sampai lulus jadi teman akrab saya. Nah, salah satu yang saya pelajari 3 hari kunci mobil. Iklan. Kunci mobilnya di Bapak. Ini kasih, ini sayang. Ini kasihin. Nanti minta kuncinya. Sudah 3 hari berturut-turut, sendal saya masuk masjid, itu mencelat mesti. Saya taruh sini, pindah di lapangan. Saya taruh sini, pindah lapangan. Hari ketiga, sendal saya hilang blas, masuk sak. Ternyata waktu ospek tadi ada peraturan, kalau masuk masjid, sendal ditata rapi, menghadap keluar. Dan saya karena tidak ikut ospek, tidak ngerti itu, maka hari pertama sandal saya mencolot. Tak pikir, wah ini santri nakal bedik jauh gelut ke apa ini. Hari kedua, hari ketiga masuk sak. Dan itu diambilnya di kantor pengasuh kamar. Setelah saya ambil sendal saya di kantor pengasuh kamar, baru diberitahu. Kenapa kok 3 hari betul sendalmu seperti ini? Karena apa? Karena kalau masuk masjid, sendal harus ngadep ke. Dan subhanallah ilmu itu nempel untuk saya sampai detik ini. Saya kalau ke masjid, bukan kemudian ikhtiar, otomatis melbu itu mundur, ceret, sandal parkir, ceret. Dan ini pahalanya kembali kepada siapa? Yang ngajari pertama waktu kita di pondok. Makanya dalam Islam itu ada keutamaan jadi pelopor. Jangan jadi pengekor. Harus jadi apa? Pelopor. Tapi dalam apa? Dalam kebaikan. Sudah saya lanjutkan. Nah, maka ilmu yang manfaat ini yang kedua, amal yang tidak terputus pahalanya. Nomor 1 sedekah jariah. Nomor 2 ilmu yang bermanfaat bukan cuma ilmu agama. Misalkan Pak Muhammad Yunus Maulana ini punya produk catering. Itu jok dipek dewe ilmu nih. Tum. Ini loh bisnis catering ini. Jangan takut saingan. Boleh apa enggak ini? Rata abot ya. Kasih contoh yang lain lah. Jangan itu. Contoh yang lain sudah. Contoh yang lain. Ada teman panjenengan suaminya kena PHK. Na'udzubillah min dzalik. Kena PHK. Ternyata suaminya tidak kunjung dapat kerja, anak-anaknya sekolah semua, kebutuhan rumah tangga harus tetap terpenuhi.
Sementara panjenengan ngerti cara bikin kue basah. Anda ajari istrinya, Mbak, tak urui nggih kue basah, Mbak. Nanti kalau panjenengan sudah bisa, tak ewangi ngedol. Mungkin di pengajian, mungkin di depan sekolahan, mungkin di masjid, tak ewangi ngedol. Akhirnya karena Anda ajarin bikin kue basah tadi, itu ternyata kue basah yang dia bikin semakin membesar, dan sukses. Maka Anda yang dapat pahalanya paling besar karena Anda memberikan kepadanya ilmu yang bermanfaat. Entah kue basah atau lek lanang mungkin, Mas aku ngerti cara nih ngelas Mas. Gelem tak urui ngelas, tak bandani alate supaya hidup Anda tetap jalan. Nah yang ketiga yang tidak terputus pahalanya siapa? Awaladin salihin yad'u lahu. Anak soleh yang tidak putus mendoakan siapa? Orang tuanya. Nah, maka anak soleh yang mendoakan orang tua itu pahalanya kembali kepada orang tua. Panjenengan cek tafsirnya Imam Syafi'i pada surah An-Najm. Surat apa? An-Najm. Ayatnya saya lupa ayat berapa. Ketika Allah Ta'ala berfirman, wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Manusia itu tidak akan mendapatkan apapun kecuali apa yang dia lakukan. Jadi artinya amalannya orang lain panjenengan tidak akan dapat. Dosanya orang lain panjenengan tidak perlu nanggung. Itu namanya wa alla taziru waziratun wizra ukhra. Tidak mungkin dosa orang saya yang nanggung, juga tidak mungkin amalan orang saya yang dapat pahalanya. Tidak mungkin. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak mendapatkan apapun kecuali apa yang dia lakukan. Apa kata Imam Syafi'i? Illal walad, kecuali anak. Kecuali siapa? Anak. Maksudnya kecuali amalannya anak. Kalau anaknya beramal, diniatkan ataupun tidak diniatkan, otomatis pahalanya sebagian Allah berikan kepada orang tua tanpa mengurangi pahala anaknya sedikit pun. Kenapa? Kenapa kok kalau anak berbeda sama orang lain? Li'annal walada min kasbi abihi. Karena anak itu hasilnya orang tua. Maka anak bisa baca, hasilnya orang tua. Anak bisa sukses, hasilnya orang tua. Anak bisa hebat, hasilnya orang tua. Maka ketika anaknya itu terus melakukan amal soleh, maka otomatis orang tuanya baik masih hidup ataupun sudah meninggal, tetap mendapatkan apa? Pahalanya. Jadi makna orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Makna keduanya apa? Amal terbaik yang dilakukan seorang hamba dalam rangka mencari pahala adalah berbakti kepada orang tua. Tak kasih kisah nyata. Ini cerita diceritakan oleh Asy-Syaikh Khalid Ar-Rasyid. Diceritakan siapa? Asy-Syaikh Khalid Ar-Rasyid. Ini orang Saudi. Dulu waktu tsunami Aceh, beliau datang tahun 2004 itu bawa bantuan besar dari Saudi. Sudah sekarang Allah takdirkan beliau di Saudi di penjara. Ya semoga Allah berikan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Sudah. Asy-Syaikh Khalid Ar-Rasyid ini punya cerita. Ada seorang anak dari Saudi bawa ibunya a'azzanallahu wa iyyakum na'udzubillah min dzalik kena kanker stadium 4. Dibawa berobat ke Inggris. Saya lupa lah Inggris wala Jerman. Pokok ke Eropa lah, ke Eropa. Antara Inggris atau Jerman. Sudah. Dibawa sama anak laki-lakinya, plus si anak laki-laki ngajak istrinya. Berarti mantune dijak. Nganterno morotuane berobat ke Eropa. Sudah. Itu maka si anak tadi 24 jam tidak pernah ninggal ibunya. Si mantu juga 24 jam tidak pernah ninggal mertuanya. Sampai perawat-perawat itu kaget, ini yang sakit siapa? Dibilang ibu saya. Terus si anak laki-laki sama perawatnya ditanya, kamu tidak punya pekerjaan di negerimu? Dibilang loh saya ini seorang guru di sana. Maka saya ninggal pekerjaan saya. Ditanya sama perawatnya, kamu tidak takut rugi ninggal pekerjaanmu sepanjang itu untuk menjaga ibumu? Di rumah sakit kan ada perawatnya.
Di rumah sakit kan ada kontrol dari jarak jauhnya, kamu bisa mendapatkan report tiap hari keadaan ibumu seperti apa. Dibilang apa? Oh enggak, ini ibu saya, dia surga saya, maka saya akan terus menjaganya. Sudah, kata perawat, oh ya hebat banget ini orang. Tidak lama setelah itu, si ibu tadi Allah takdirkan meninggal. Dan yang nangisnya paling keras bukan anak laki-lakinya tapi menantunya. Itu perawat tadi penasaran, kamu siapa? Bukan anaknya kan? Kamu kan menantunya. Dibilang, iya saya menantunya. Kenapa kamu sampai menangis sehebat ini? Dibilang apa? Loh, itu mertua saya, itu adalah ibu dari suami saya. Yang ketika ibunya meninggal, suami saya pasti sedih luar biasa karena satu pintu surga untuknya sudah tertutup. Sampai subhanallah dengan kejadian tadi, itu perawat, saya ingat sekarang, Inggris bukan Jerman. Datang ke Islamic Center Inggris, dia datang ke di tengah-tengah London, ada Islamic Center, dia minta buku-buku tentang apa? Islam, sampai tidak lama setelah kejadian itu, dia masuk Islam. Lihat, bagaimana Islam itu ngatur apa yang orang Barat tidak punya. Apa yang orang Barat tidak ngerti, itu Islam sudah apa? Sudah ngatur. Nah, itu bagaimana cerita seorang anak yang begitu berbakti kepada ibunya sampai cerita itu menjadikan orang kafir masuk Islam. Loh itu loh Islam ini Pak. Jadi Islam itu tidak cuma ngajari panjenengan sholat, tidak cuma ngajari panjenengan puasa, tapi Islam itu ada hablum minallah, bagaimana kita baik hubungan dengan Allah Ta'ala dan juga mengajarkan apa? Hablum minan nas, bagaimana panjenengan baik kepada sesama manusia. Dan manusia yang paling berhak mendapatkan kebaikan panjenengan itu orang tua. Penutup. Atau lanjut aja sampai maghrib atau bagaimana? Lah dimarahi orang saya sampai isya. Begini, berbakti kepada orang tua itu bisa menjadi solusi dari masalah. Dan hadisnya sahih. Jadi baik sama orang tua itu solusi setiap Anda mendapatkan masalah. Hadisnya begini, ini riwayat Imam Bukhari Muslim. Insya Allah kalau saya sebut panjenengan nanti, oh sing iku ta, wis seru aku. Tapi mungkin arahnya kemana kita oh ternyata itu, kita ngerti sekarang. Tapi tidak apa-apa, itulah ilmu. Begini ceritanya. Rasulullah SAW bersabda, ada 3 orang safar. Setelah masuk waktu malam, mereka beristirahat masuk ke dalam sebuah gua. Iya enggak? Ketika mereka bertiga sudah masuk, ternyata ada batu besar yang jatuh dari atas, yang itu kemudian menutupi pintu gua. Yang mereka ikhtiar didorong sekali, 2 kali, 3 kali, ternyata apa? Tidak kunjung bergerak. Wis, mereka bilang apa? Halakna. Bukan sanuhlik, bukan kita akan mati, enggak, tapi apa? Mati kita ini sudah. Karena apa? Teriak enggak akan ada orang dengar, dalam keadaan enggak mungkin Anda juga tahu kalau ada orang lewat, dalam keadaan Anda enggak punya handphone segala macam zaman itu. Maka bilang, halakna, wis entek kita ini ceritanya habis. Terus salah seorang di antara mereka bilang, oh enggak. Bagaimana? Kita bisa keluar, yakin? Yakin betul bisa keluar. Bagaimana caranya? Setiap dari kita berdoa kepada Allah, bertawassul, menjadikan jembatan untuk doanya. Jembatannya apa? Tawassulnya pakai apa? Amal soleh. Maka orang pertama berdoa, ya Allah, saya ini ya Allah punya pekerja. Tiap bulan dia ambil bayarannya. Sampai suatu bulan dia pergi sebelum bayarannya diambil. Akhirnya bayarannya itu ya Allah aku kembangkan. Aku belikan seekor kambing sampai jadi kambing sebanyak 1 lembah. Ketika suatu hari dia kembali, dia tanya, mana bayaranku dulu? Jangan zalim sama aku. Aku bilang sama dia, itu loh bayaranmu, semua kambing sak lembah itu punya kamu. Maka pegawai ini bilang apa? Wang, sampean ngenyek aku. Lo bayaranku lo mek, piro kok dadi kambing sak lembah.
Apa yang terjadi? Dibilang iya karena saya belikan kambing bunting dan kambing itu beranak sampai beranak pinak sampai sebanyak ini. Apa yang terjadi? Diambil semua tanpa ucapan terima kasih. Maka ya Allah, apabila engkau anggap sifat amanah yang aku punya ini adalah amal soleh, tolong ya Allah bukakan pintu gerbang, pintu gua ini. Dan betul bergeser batunya Bu. Panjenengan tahu kekuatannya doa. Ya ini loh, maka jangan meremehkan opo sih dongo. Tapi kemudian mereka belum bisa keluar. Orang kedua berdoa, ya Allah, saya punya misanan itu sepupu kan? Saya punya sepupu, cantik jelita. Tidak ada perempuan yang aku cintai kecuali dia. Setiap aku lamar ditolak, aku lamar ditolak, aku lamar ditolak. Padahal aku tidak mau nikah kecuali sama dia. Suatu hari dia butuh duit. Genting banget dia datang ke rumah saya untuk pinjem duit. Saya bilang apa? Tidak usah pinjem, tak kasihin buat kamu. Syaratnya satu, kamu mau tidur sama saya. Dalam tanda kutip. Sudah, perempuan tadi karena terpaksa, sehat Mbak? Panjenengan yang waktu itu tanya ya? Bukan? Yang pengajian sebelumnya bertanya? Oh bukan, kok mirip ya? Atau duduknya posisinya sama ya? Anda tidak sedang punya pertanyaan kan? Biasa kalau deket-deket sama saya mau curhat biasanya, enggak? Rumah tangga baik ya? Hah? Ah itu masalah Anda berarti di situ ya. Mudah-mudahan segera nikah Mbak ya. Allah karunia suami yang ganteng, soleh, kaya raya, sabar, penyayang, orang tuanya kaya raya, mau meninggal. Anak tunggal. Dan ini waktu mustajab loh Mbak. Aminnya yang yakin. Serius? Coba mana di sini yang laki-laki soleh kaya raya? Duduk. Bahaya, kabur sudah dia. Sudah, saya lanjutkan. Maka ketika itu saya kasih syarat sama dia. Apa syaratnya? Aku mau bantu kamu, syaratnya kamu mau tidur sama saya. Karena genting banget, terpaksa itu perempuan mau. Apa kata laki-laki tadi? Falamma wada'tu ma baina fakhidhaiha, ketika aku telah siap, maaf nggih, di antara kedua pahanya, perempuan itu bilang apa? Ittaqillah, Mas, takutlah kamu kepada Allah. Janganlah kamu merusak sesuatu kecuali dengan cara yang benar. Seketika itu bergetar tubuhku. Aku takut sama Allah. Maka aku tinggalkan dia, berharap keridhaan Allah dan aku ikhlaskan uangnya untuknya. Ya Allah, ketika engkau anggap rasa takutku kepadamu ini ibadah ya Allah, maka tolong ya Allah dengan amal itu bukakan pintu ini untukku. Dan langsung buka itu pintu. Coba, ini yang kedua. Tapi mereka belum bisa keluar. Yang ketiga apa? Seorang anak yang setiap pulang kerja tidak pernah memberikan makanan atau minuman kepada istri dan anaknya kecuali sebelumnya diberikan untuk siapa? Ini maka saya berkali-kali bilang hanya laki-laki bodoh yang menyembunyikan sesuatu dari ibunya untuk istrinya. Ini laki-laki yang perlu belajar sama Gus Miftah ini. Yang itu. Ini cuma laki-laki bodoh aja. Nyengit no sesuatu dari ibunya supaya ibunya enggak tahu, tujuannya biar dikasih siapa? Istrinya. Ibu gak iso ijol, bojo ijol ping 10 kena. Betul? Ini suaminya ikut semua, istrinya ikut semua ini ya. Lah, tapi kan artinya ngomong kasarnya kan seperti itu. Kalau ibu kan enggak bisa diganti. Enggak tergantikan, tapi kalau istri ya mudah-mudahan langgeng lah dunia akhirat ya. Tapi artinya bisa diganti. Nah sudah, maka laki-laki itu bilang suatu hari ya Allah aku pulang terlalu malam. Aku bawa serantang susu. Dalam keadaan anakku nangis kelaparan ya Allah. Dan ketika aku datang anakku nangis kelaparan ternyata orang tuaku sudah ketiduran. Lihat sikapnya itu the real man. Lanang tenan ini. Istrinya teriak, anaknya teriak. Shh. Tunggu ibuku bangun. Dan dia berdiri, orang tuanya bukan dibangunkan. Bu, tangi bu, ngombe sih. Enggak.
Dia berdiri ditunggu sampai bapak ibunya bangun. Setelah bapak ibunya bangun, diberikan susunya. Setelah orang tuanya minum, baru diberikan kepada siapa? Anak dan istrinya. Ya Allah, kalau baktiku kepada orang tua ini menjadi amal soleh yang engkau terima, bukakan untukku pintu ini. Dan betul-betul terbuka dan mereka semua bisa keluar. Pertinyi-inyi. Kalau panjenengan orang keempat, amal apa yang panjenengan pakai buat dorong doa biar diterima? Ayo. Ayo, ojo mesam-mesem. Kalau panjenengan orang keempat, orang pertama amanah, bayarannya gak dicukup blas, dikekno utuh. Orang kedua meninggalkan zina karena takut kepada Allah. Orang ketiga baik betul sama ibu bapaknya. Kalau panjenengan yang keempat, jangan-jangan panjenengan baru ngangkat tangan gini, itu pintunya nutup maneh. Wah, sing kepapat ngerusak grek. Sing telu ngamuk, waduh gara-gara kon iki meneng tok emang amal apik iki ya. Coba kalau kita keempat, doa apa kita bisa punya? Nah, maka dari kisah ini jamaah, bahwasannya berbakti kepada orang tua itu bisa menghilangkan masalah. Saya kasih satu cerita tentang doa. Dongo mbak, dongo. Ya Allah, suami soleh ya Allah. Ini waktu mustajab ini mbak. Waktu mustajab ini. Panjenengan Masya Allah mbak, mudah-mudahan Allah kasih suami yang soleh. Cariin Bu Vera. Di Bali mau di Bali. Saya ada kenalan di Bali, Erik. Kenapa? Ada kenalannya Bu Vera ada. Ganteng mbak, Masya Allah mbak. Tapi sudah punya istri. Yo kalau panjenengan bisa ngobrol sama istrinya kan nanti ya bisa dibicarakan lah. Lewat Bu Vera bisa nanti. Temen akrabnya Bu Vera. Asik, apa duh? Susah. Sudah, begini ceritanya tentang doa tadi ya. Jadi ketika kita berdoa, ada amal soleh sebagai pendorong doa, sebagai bentuk tawassul kepada Allah berupa amal soleh, maka doanya oleh Allah akan diijabah dengan cepat. Begini ceritanya. Panjenengan buka di YouTube sekarang ketemu. Itu yang cerita ulama dari Saudi yang diceritakan dokter dari Pakistan. Namanya Dr. Ishan. I-S-H-A-N. Dr. Ishan. Ini dokter spesialis penyakit dalam terhebat di zamannya di Pakistan. Itu keajaiban. Begini. Ada seorang nenek tinggal sama putrinya. Jadi cucunya, jadi bukan nenek tinggal sama cucu perempuannya. Di suatu daerah terpencil. Di mana cucunya ini kena penyakit yang cukup parah. Dan tidak bisa menangani untuk proses kesembuhannya kecuali dokter Ishan tadi. Tapi nenek ini tinggalnya di ujung desa, dokter Ishan di ibu kota Pakistan, Karachi. Panjenengan tahu ibu kota Pakistan? Apa ibu kota Pakistan? Betul? Nanti malu loh live loh ini Bu Vera. Iya kira-kira anggaplah Karachi ya, nyalain Ustadz khawatir kualat nanti. Sudah? Dan hebatnya lagi apa? Dokter Ishan ini tidak bisa ditemui sembarang orang. Kalau mau janjian sama dia, itu paling cepat bisa ketemu untuk berobat setelah 3 bulan. Paling cepat. Itu pun dengan biaya yang sangat mahal. Maka kalau orang-orang biasa wis karuan ngenteni mati ya timbang ketemu dokter Ishan wis 3 bulan bayarannya juga mahal. Maka nenek ini apa? Tiap malam dia berdoa sama Allah ketika tahajud. Ya Allah sembuhkan cucuku ya Allah. Tiap malam doa itu. Tiap malam. Suatu hari dokter Ishan ini diundang untuk seminar keluar Pakistan. Naik pesawat. Qadarullah pesawatnya kena badai. Harus berhenti di bandara terdekat. Maka dia berhenti di suatu bandara kecil. Karena ini acaranya penting. Dokter Ishan setelah pesawatnya berhenti. Dia nyewa mobil untuk menyampaikan dia dari tempat bandara tadi sampai ke tempat seminar. Si sewa mobil, dia tanya sama supirnya berapa jam. Kalau cuaca seperti ini Pak, antara 3 sampai 4 jam kita sampai. Dan untuk acara kamu masih nutut. Sudah berangkatlah dokter Ishan pakai mobil tadi. Sudah, sampai tengah jalan mobilnya terperosok. Kayak so jalan. Dalam keadaan badai yang sangat besar. Maka kata supirnya, Pak,
untuk biar kita selamat, mendingan kita cari rumah terdekat. Cari rumah terdekat, ketemu rumah, diketuk pintunya, dia minta izin, dia kenalkan, saya ini musafir, ada acara, tapi ternyata pesawat juga kendala, mobil sekarang pun kendala. Izinkan saya masuk sekedar untuk mampir sholat. Sama perempuan ini bilang, ya silahkan mampir sholat. Masuklah tadi, Dokter Ishan tadi, tanpa tahu ini nenek ini siapa, dokter ini siapa, enggak tahu. Maka ketika selesai sholat, Dokter Ishan ini dengar si nenek itu berdoa, ya Allah sembuhkan cucuku. Dokter Ishan keluar dari tempat sholat, kelihatan di suatu kamar, anak perempuan kecil terbaring sakit. Maka kerungu nenek doa sembuhkan cucuku, Dokter Ishan ngelihat apa? Si anak kecil sedang sakit. Maka tanya sama nenek, itu yang sakit siapa? Cucu saya. Mana bapak ibunya pergi kerja keluar kota. Terus sakitnya apa? Diceritani. Dan saya sudah menghubungi ada satu dokter yang seharusnya bisa menangani dia. Tapi berulang kami hubungi, ndak kenek, janjinya susah. Namanya Dokter Ishan. Apa kata Dokter Ishan? Subhanallah bu, Allahu Akbar. Doamu ini yang menjadikan pesawatku berhenti, mobilku berhenti. Dan akulah Dokter Ishannya. Dan ditangani langsung, besoknya dibawa ke Karachi dan alhamdulillah anak perempuan itu sembuh. Coba lihat, doa ini apa? Doa ini apa? Doa mbak. Doa. Ini waktu mustajab ini menjelang maghrib di hari Jumat. Mau kriteria kayak siapa? Kayak Ustadz? Susah. Angel mbak. Sudah, baik jamaah sekalian. Saya akan bacakan beberapa ayat sebagai penutup ya. Yang pertama ini untuk melengkapi saja. Panjenengan buka dalam surat Al-Isra ayat 23-24. Al-Isra 23 dan 24. Ini ayat yang memang sering dibaca dalam tema berbakti kepada kedua orang tua. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima wakhfid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghira. Al-Isra 23 dan 24. Ini lengkap mulai awal sampai akhir. 23 dan 24. Artinya begini. Dan Allah telah menetapkan agar jangan kamu melakukan ibadah kecuali hanya untuk Allah. Nomor satu, tauhid. Nomor satu apa? Tauhid. Langsung pindah nomor dua, setelah haknya Allah Ta'ala, langsung pindah pada haknya orang tua. Itulah kenapa banyak para ulama ngomong apa? Orang tua itu perwakilan Allah di dunia. Maka dalam hadis dikatakan, ridhonya orang tua, ridhonya Allah. Murkanya orang tua, murkanya Allah. Coba panjenengan mungkin punya cerita dan enggak apa-apa, monggo diceritain, saya pakai bahan ceramah. Ada enggak anak durhaka uripe mulyo? Mungkin panjenengan punya teman, tetangga, coba satu aja. Anak durhaka, gregetno orang tuanya, bikin orang tuanya nangis, bikin orang tuanya murka, kemudian hidupnya bahagia. Coba ceritain kalau punya cerita. Ada? Enggak, kita mau bahagia. Ada? Enggak akan. Kenapa? Karena hak terbesar setelah haknya Allah pindah ke haknya siapa? Orang tua. Dan orang tua itu ridhonya dia ridhonya Allah, murkanya dia murkanya Allah. Jadi itulah betul lagunya Bapak Haji Rhoma Irama. Yang judulnya apa itu? Yang tentang orang tua itu? Mosok. Gaya. Seleranya kedukuran jazz. Yang apa kok orang tuamu itu loh. Kumat. Keramat apa kumat? Keramat apa kumat mas? Coba cek, mic, kasih mic. Jangan ngerusak suasana nanti. Nah, maka betul. Nah sekarang lihat, Allah telah menetapkan agar kamu tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Yang kedua langsung, dan berbuat baiklah kepada kedua
orang tuamu. Ketika mereka ada di sisimu ketika mereka tua. Ingat ini hukum. Berarti orang tua kalau sudah renta wajib dijaga sama anak. Maka Allah Ta'ala berfirman, imma yablughanna indaka, ketika mereka telah sampai di sisimu usia tua. Berarti orang tua tanggung jawabnya siapa? Tidak ada dalam Islam panti jompo. Maka dulu saya sempat rodok eker-ekeran dengan teman-teman di Muhammadiyah Malang. Karena apa? Saya ini orang Muhammadiyah yang paling nolak panti jompo. Saya nolak panti jompo. Karena saya bilang apa? Panti jompo itu bukan kewajiban kita. Itu kewajibannya anak. Tapi memang keadaan, Bu. Ini anaknya tidak mau tahu, kalau tidak ditampung mau ditaruh mana. Jadi sudah kalau kita mau cari ideal, tidak ketemu ideal sekarang. Nah termasuk panti asuhan yatim, itu tidak ideal. Yatim piatu itu yang benar dalam Islam, bukan dikumpulkan di satu rumah. Tangi turu ketemu yatim, turu bareng yatim, berangkat sekolah bareng anak yatim, makan bareng anak yatim, pulang sekolah ngelihat bangunannya, panti asuhan, yatim piatu, fuqara, du'afa, masakin. Mentalnya remuk ini anak. Yang betul mengasuh anak yatim itu, ambil satu, taruh rumah kita. Itu yang betul. Supaya mereka merasa kehangatan keluarga. Mereka merasakan punya bapak, punya ibu, punya keluarga. Itu yang betul. Tapi sekarang kalau ngomong ideal, ya sama seperti yang tadi, ya enggak ketemu-ketemu. Maka daripada tidak, ya weslah sementara kumpulkan di yayasan panti. Nah sekarang tugas kita, ayo yang sudah masuk, dintasno, siji ditaruh rumahnya Pak Yusuf, Pak Yunus Maulana, Muhammad Yusuf. Satu taruh rumahnya siapa, satu taruh rumahnya Ustadz, satu begitu. Dan itu memang berat. Kenapa berat? Kalau yatimnya itu laki, maka dia bukan mahram untuk perempuan di rumah itu. Kalau yatimnya perempuan, dia bukan mahram untuk laki-laki di rumah itu. Karena awalnya yatim itu dalam Islam sampai balik tok. Berarti kalau dia belum balik di rumah kita kan aman. Nah, maka berat. Karena berat tadi bayarannya apa? Nanti orang yang mengasuh anak yatim di surga sama Nabi Muhammad seperti 2 jari ini. Berarti nomor 1, masuk surganya pasti. Nomor 2, bukan surga kelas 3, surganya kurang 1 V-nya. VIP. Premium. Dukure premium apa? Di atasnya premium apa? Wis pokok yang paling apik lah wis ya. Pokok yang paling apik karena memang berat. Nah, sudah, sekarang kita lanjutkan. Maka orang tua itu ketika renta tanggung jawab siapa? Anaknya. Lihat. Fala taqul lahuma uf. Kapan enggak boleh ngomong ini kapan? Ayo, kalau sesuai ayatnya dulu kapan? Yo kalau ngomong tidak boleh ngomong kepada orang tua, yo mulai kita bisa bicara sampai kita meninggal atau orang tua kita yang meninggal, betul enggak? Tapi dalam ayat ini, ketika orang tuamu dalam tanda kutip, maaf sudah numpang hidup di rumahmu. Makan dari uangmu, tinggal di rumahmu, berobat pakai kendaraanmu, semua sudah milik kita orang tua dalam tanda kutip numpang, itu tidak boleh ngomong apalagi masih dibiayai orang. Lawang orang tua ikut kita aja tidak boleh kok, apalagi kita masih ikut orang tua. Karena apa? Orang tua itu semakin tua, insya Allah paham lah ya, hati ini tambah tipis, gak kenean. Iya benda, sensi. Apalagi pas anaknya suwoge, orang tuanya, mohon maaf mungkin dulunya miskin. Akhirnya masuk itu, kate ngene isin, kate korah-korah diseneni, kate turut tok ndek kamar gak enak perasaan, mosok numpang kok turut tok, kate gendongno anaknya anak. Berarti cucu, kate gendongno cucu awak ya wis gak. Coba lihat. Maka Allah jaga betul. Maka ketika mereka sudah sampai di rumahmu jangan diucapkan apa? Wala tanharhuma, tidak boleh bentak orang tua. Apa sih bentak itu apa sih? Bentak itu apa? Itu secara bahasa. Tapi secara syariat ngomong dengan suara di atasnya orang tua.
Itulah kenapa kalau sama ibu bapak gak oleh jeriti, Pak, Denti, Bu. Kita datang ke tempatnya baru kita ngomong. Ayo jujur, sering gak gitu? Dudu maneh. Maka apa? Datang deketi, ngomong perlahan. Bu, monggo sudah waktunya pengajian, nanti telat. Bukan, ayo Bu, woi, Bu, Bu. Jangan dibentak. Wa qul lahum qawlan karimah. Dan kalau ngomong harus pakai kalimat apa? Boso, kalau bahasa kita, kromo inggil. Kerso dahar nopo ibu po. Panjenengan ngersaaken pripun, wangsul nopo ten ngeriki rumiyin. Coba lihat. Wa qul lahum qawlan karimah. Dan ayat berikutnya, waghfidh lahuma janahadz-dzulli minar rahmah. Allah nyuruh apa? Kalau masuk ke rumah orang tuamu, sayapmu lipeten. Sayap itu artinya apa? Semua kehebatanmu di luar rumah, ketemu orang tua disuruh apa? Disuruh nekuk. Kenapa? Tidak ada hebatnya anak di depan orang tua, ndak ono. Anda itu mau jadi ustadz di luar, di dalam rumah, nah wes sholat, tetap. Kita itu masih ibarat anak kecil yang masih pampersnya harus digantiin. Di depan siapa? Dan itu Al-Quran tahu Pak. Maka Allah bilang kalau masuk rumah ibumu, kalau masuk rumah bapakmu, jabatanmu di luar simpenan kabeh. Kamu jabatanmu sekarang anak dan dia adalah orang tuamu. Yang dia perwakilan Allah di muka bumi. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah ya Allah, sayangilah kedua orang tua kami sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kami masih kecil. Itu jamaah sekalian yang dapat kami sampaikan. Nanti mengenai ayat-ayat dan hadis yang lain saya rasa tidak susah sekarang. Kalau kita mau, panjenengan buka chat GPT. Tulis, berbakti kepada istri suami. Tulis, nanti insya Allah keluar itu. Iya, ada yang salah? Betul. Nah ini salah paham lagi nih. Berbakti kepada istri suami. Jadi misalkan suami panjenengan punya istri lebih dari satu, bagaimana cara berbaktinya? Tulis. Sudah, barakallahu fiik. Kalau panjenengan mau lebihnya, insya Allah dicek di YouTube kami juga banyak kajian tentang berbakti kepada orang tua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita semua anak-anak yang senantiasa berbakti dengan tulus kepada orang tuanya. Dan hati-hati jangan sampai kalaupun marah sama anak, ojo sampai ngomong sing elek. Karena ucapan orang tua ketika sedang marah oleh Allah dianggap doa yang tidak tertolak. Panjenengan tahu ceritanya Syekh Abdurrahman As-Sudais. Syekh Abdurrahman Sudais itu beliau cerita ketika khutbah Jumat. Anda cek di YouTube, judul khutbahnya apa? Aqamatni hadzal maqama da'watu ummi. Yang bikin aku berdiri di tempat ini doanya ibuku. Jadi Syekh Abdurrahman Sudais yang imam Masjidil Haram itu waktu kecil nakal. Ibunya mau kedatangan tamu, makanan sudah siap, semuanya ready. Zaman itu Bu, enggak gampang masak, enggak ada catering. Makanannya sama Syekh Abdurrahman Sudais disiram pasir semua. Ini tamu sebentar lagi datang, mau makan lewat apa? Mau masak lagi ya apa? Marah enggak ibunya? Ya normal kan? Marah. Diusir Syekh Sudais ini. Dibilang, ukhruj ya bunai. Nah, barra, keluar kamu nak. Tapi ketika ngusir, ngomongnya apa? Asa antakuna imaman lil haramain. Tak dungakne sampean dadi imam Masjidil Haram. Jadi enggak sekarang? Jadi, itu doa ibu ketika apa? Marah. Maka hati-hati betul, harus bisa menjaga sikap, menjaga
lisan. Barakallahu fikum. Dari kami cukupkan sampai di sini. Monggo silakan kalau ada mungkin pertanyaan atau yang lain, falyatafaddal mashkuran ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ada 2 pertanyaan yang disampaikan Ustadz terkait dengan kita harus mendoakan kedua orang tua, yang mana kalau kita seiman itu artinya Allah akan mengabulkan. Jadi doa kita diterima insya Allah. Tetapi kalau orang tua kita yang berbeda agama itu seperti apa Ustadz? Apakah sampai? Yang kedua, Ustadz sampaikan bahwa apabila orang tua itu sudah renta ataupun sudah tua, yang diartikan kan 60 tahun ke atas menurut Islam ya, itu biasanya kan orang tua kebanyakan nih, saya pun sendiri juga punya prinsip bahwa saya nggak mau nih nanti kalau udah tua saya nggak mau ikut anak gitu, seperti itu ada. Tetapi nanti saya nggak ngerti juga ya. Yang saya tanyakan begini Ustadz, kalau di orang Jawa Ustadz, kebanyakan kan anak wedok itu lebih diaboti. Jadi orang tua itu lebih srek ke anak perempuan gitu. Nah pada menurut Islam yang saya pahami bahwa anak laki-laki itu adalah tetap akan menjadi anak ibunya, milik ibunya sampai walaupun dia menikah. Sekarang tanggung jawab sebatas mana Ustadz? Apakah itu akan tanggung jawab yang paling utama ke anak laki-laki atau anak perempuan? Dan kalau misalkan anak laki-laki itu diizinkan Allah lebih secara ekonomi lebih bagus begitu ya. Dan ini kan pastinya akan timbul pertanyaan gitu Ustadz ya. Timbul pertanyaannya kalau dalam satu keluarga itu mungkin ada nggak ada masalah satu sama lain, itu nggak ada masalah Ustadz. Tapi kadang-kadang oh iya wong kono sing sugih, ya jelas ae buku melok sing kono. Nah itu apakah pemahaman seperti itu bagaimana Ustadz? Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fik. Yang pertama mengenai doa kepada orang tua dari anak yang beragama Islam dalam keadaan orang tuanya non-Islam. Bahasa sekarang yang muda itu non-Islam. Begini jamaah, ada satu riwayat hadis, riwayat Imam Bukhari, kisahnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Abu Hurairah ini masuk Islam di kota Madinah dalam keadaan ibunya masih belum mau masuk Islam. Dalam keadaan Abu Hurairah ini kepingin ibunya masuk Islam karena dia tahu kalau ibu saya tidak Islam, saya tidak akan ketemu setelah meninggalnya. Karena begini, panjenengan perhatikan di dunia ini ada 4 tipe keluarga. Ada berapa? 4. Nomor 1, ketemu di dunia, tidak ketemu di akhirat. Jadi pertemuannya cuma di dunia tok. Seneng-senengannya di dunia, kangen-kangenannya di dunia, sayang-sayangannya di dunia. Keluarganya siapa? Orang kafir. Jadi orang kafir itu pertemuan mereka sebatas dunia. Kenapa? Nanti di hari kiamat mereka tidak mungkin bisa ketemu. Nomor 2, ketemu di dunia dan ketemu di akhirat, tapi ketemuannya untuk saling menuntut, bukan untuk lepas kangen atau rindu. Nomor 2 ini, ketemu di dunia, ketemu di akhiratnya untuk saling menuntut. Itulah ayatnya, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi
wa bani. Likulli imri'in minhum sya'nun yughni. Kenapa mereka ketemu di akhirat tapi saling menuntut? Karena di rumah tangga mereka tidak ada yang namanya amar ma'ruf nahi munkar. Istrinya keluar ndak pakai jilbab dibiarin, suaminya ndak bangun subuh dibiarin, anak-anaknya keluar malam minggu pacaran dibiarin. Nanti kalau mereka ini muslim tapi tidak ada amar ma'ruf nahi munkar, balik di akhirat ketemu tapi eker-ekeran. Na'udzubillah min dzalik. Nomor 3, ketemu di dunia, reunian di surga. Ini insya Allah keluarga kita semua ini. Amin ya rabbal alamin. Panjenengan buka dalam surat At-Tur. Dalam surat apa? At-Tur. Mulai ayat 18 sampai terus. Itu rumah tangga yang ketemu di dunia, reuni di surga. Kenapa? Mereka saling mengingatkan, mereka saling ibadah, mereka saling taat, mereka saling menasehati. Sampai ketika mereka meninggal, itu bukan perpisahan. Meninggalnya mereka itu bukan apa? Perpisahan. Karena apa? Mereka tahu ini cuma beda waktu keberangkatan saja. Jadi flightnya itu beda waktu. Saya jam 6, mungkin istri saya jam 8. Tapi tujuan akhirnya sama, gak usah bingung. Dan yang keempat, keluarga yang kumpul di dunia, nolong di akhirat. Contohnya siapa? Seorang anak yang hafid Quran bisa memberi syafaat kepada siapa? Orang tuanya. Seorang anak yang soleh bisa memberi syafaat kepada orang tuanya. Nah sekarang, maka kalau kita punya orang tua yang non-Islam, ini eman betul kalau tidak didakwai. Sekarang bagaimana hukum mendoakan? Boleh. Tapi ingat, doanya terbatas doa hidayah. Doa apa? Hidayah. Ya Allah, berikan hidayah untuk siapa? Orang tuaku. Tapi ingat, doa hidayah ini gak mek ndonga tok, yo ditambahi ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Minta tolong orang lain mendoakan, sambil didakwai, sambil diceritani tentang Islam, sambil ditunjukkan akhlak kita sebagai seorang muslim yang mulia luar biasa, supaya orang tua kita tertarik. Nah ini dalilnya apa? Abu Hurairah minta doa kepada Nabi Muhammad agar Allah memberi hidayah kepada ibunya. Oleh Nabi Muhammad didoakan, Abu Hurairah pulang, ibunya sudah masuk Islam. Jadi mendoakan boleh apa enggak? Boleh, kalau mereka masih hidup. Doa apa? Hidayah. Kalau mereka sudah meninggal, tidak. Apa dalilnya? Nabi Muhammad minta izin kepada Allah untuk memohonkan ampun bagi ibundanya. Oleh Allah tidak diizinkan. Kemudian Nabi Muhammad minta izin kepada Allah untuk menziarahi kubur ibunya dan oleh Allah diizinkan. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan apa? Fazurul kubur fa innahu tudzakirul maut. Ziarahlah ke kuburan karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian pada kematian. Nah itu yang pertama. Yang kedua mengenai orang tua ini kalau sudah sepuh itu kan tanggung jawabnya anak. Ini ada cerita Bu Vera, mungkin Bu Vera pernah dengar ceritanya. Ada 2 orang di Saudi sampai nuntut ke pengadilan gara-gara rebutan ibu. Pernah dengar ceritanya kan? Kalau di tempat kita surung-surungan, sampai anai. Aku gak iso lagi, bojoku gak cocok mbak ibuku. Oh, bojoku gak cocok mbak ibuku. Pokoknya bojo gak cocok sama ibu, ganti bojo. Lah serius ini, saya ngomong serius ini. Dari mana ceritanya istri kita tidak cocok sama ibu kita itu? Dari mana ceritanya? Nah, mau cerita apa tadi? Oh ya, akhirnya karena ini 2 orang ini rebutan ibu, dibawa kemana? Ke pengadilan. Terus ibunya ditanya, ibu ini beruntung kamu bu, anakmu rebutan kamu karena tahu keutamaannya. Maka sekarang keputusan pengadilan, ibunya disuruh milih lebih nyaman di rumahnya siapa. Ibunya bilang apa? Podo wong karu-karuni yo anakku. Akhirnya pengadilan memutuskan apa? Diberikan kepada anaknya ibu yang kaya. Karena dianggap yang kaya lebih mampu menyenangkan hati ibunya. Ketika keluar pengadilan, anaknya yang miskin nangis gerung-gerung kayak anak kecil gak dikasih pelembungan. Orang lain tanya, kenapa?
Ini loh pengadilan memutuskan ibuku tinggal sama adikku yang kaya. Coba beruntungnya ibu ini. Coba kalau kita punya anak seperti itu. Tidak mungkin muncul anak seperti itu kalau tanpa ilmu. Maka itulah pentingnya ilmu. Nah maka sekarang bagaimana mengenai ibu kita ini? Ya didiskusikan baik-baik. Yang paling bagus ada cerita seorang perempuan namanya Bu Seneng. Di suatu daerah dekat dengan kami. Bu Seneng ini namanya bukan Seneng, saya sampai lupa namanya. Baru-baru ini meninggal sekitar 4 atau 5 bulan yang lalu. Kenapa dipanggil Bu Seneng? Anaknya banyak, dari anak yang banyak tadi, itu yang sukses saya tidak tahu ya, sekitaran 5 atau 6 gitu. Itu tapi di luar negeri semua, ada yang di Australia, ada yang di Amerika, ada yang di Saudi, ada yang di Dubai. Jadi keliling gak tahu mandek. Sampai sama tonggonya dipanggil Bu apa? Bu Seneng, gara-gara uripe seneng terus. Coba lihat, nah maka dari sini tanamkan ilmu kepada anak kita supaya anak kita mengerti bahwasannya ngambil ibu dan bapak di rumahnya itu bukan beban tapi keutamaan. Itu bukan apa? Beban, tapi sing repot kalau dianggap beban. Apalagi kalau ibunya sampai mohon maaf ya pikun, sudah tidak bisa ngempet, pipis, itu maka semakin berat ujiannya, semakin besar pahalanya. Barakallahu fikum. Saya rasa cukup sekian. Silakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya 2 pertanyaan. Untuk yang pertama, gimana cara kita sebagai anak itu bisa menjaga agar pintu surga bagian tengah itu tetap terbuka untuk kita. Lalu untuk yang kedua itu, jika ada keadaan konflik atau kesalahpahaman, gimana langkah yang harus dilakukan untuk menghormati dan berbakti kepada ibu? Ini pertanyaan real question. Ini artinya pertanyaan yang memang kita alami. Begini yang pertama, ada seorang salaf nangis di atas kuburan ibunya. Nangis betul. Terus teman-temannya bilang apa? Kenapa kamu nangis? Kami ini sepanjang kami hidup, kami ngelihat kamu tidak pernah kasar sama ibumu. Kamu ini orang paling baik sama ibunya. Nah sekarang kalau ibumu meninggal, kan tugasmu sudah selesai. Dia bilang apa? Saya nangis bukan karena kematian, sekedar kematian ibu saya, tapi saya nangis karena satu pintu surga saya sekarang tertutup. Dengan wafatnya siapa? Orang tua. Nah, maka bagaimana biar pintu itu tidak tertutup? Ada kisah yang lain. Ini dari kisah salaf juga. Antum belilah bukunya, bagus, tapi tidak tahu ada terjemahannya apa enggak itu. Ada judulnya Qissatus Salafi fil Bir, cerita para salaf tentang berbakti kepada orang tua. Apa? Bukan terjemahan, buku dari, nanti kalau ada terjemahannya saya coba carikan. Begini, ada seorang anak sayang betul sama ibunya. Tapi temennya curiga, kamu ini sama ibumu baik luar biasa, tapi kok gak tahu mangan bareng. Orang Arab itu kan kalau makan ya apa? Dinampan, dimakan 2, 3, 4 atau berapa orang kan gitu. Kenapa kok gak pernah makan bareng ibumu? Padahal kamu ini baik banget. Padahal makan bareng ibu itu bentuk sayangnya kepada ibu. Dibilang apa? Gak mau. Kenapa gak mau? Khawatir. Ada makanan yang telah dilirik oleh ibuku, ternyata tanganku kedisian juku. Saya jaga itu. Jangan sampai ada sesuatu yang ibuku kepingin, terlanjur keduluan tangan saya. Atau ibu saya belum kenyang, tapi ibu saya kepingin ngalah, maka makanannya diarahkan ke arah saya. Maka saya biarkan ibu saya selesai dulu dengan apa yang dia inginkan dari apa makanan itu, baru kemudian apa? Saya makan setelahnya. Nah maka bagaimana biar pintu itu tidak tertutup? Yang pertama, ya tentu manfaatkan ketika mereka masih hidup. Jadi selama mereka masih hidup, ojo kakean dolin. Kalau dolin itu tidak serba penting. Duduk bareng orang tua, ngobrol bareng orang tua, minta didoakan orang tua, layani apa kebutuhan orang tua, jalani apa yang diinginkan oleh orang
tua. Sehingga ketika nanti Allah takdirkan setelah panjang umur mereka meninggal dunia, maka insya Allah Anda tidak menyesal. Kenapa? Karena sebelumnya pintunya sudah dibuka. Dengan berbaktinya seorang anak kepada ibu. Yang kedua, kalau terjadi perselisihan, saya ini termasuk yang rotok keras kalau masalah anak sama ibu. Kalau masalah rumah tangga saya masih bisa toleran lah. Kadang-kadang ya nyalahkan suami, kadang-kadang tidak jarang juga nyalahkan istri. Pokok itu kalau rumah tangga. Tapi kalau anak sama bapak, anak sama ibu, hampir tidak ada peluang saya katakan kamu yang benar. Sak bener-beneri anak, kalau yang dilawan orang tua tetap salah. Sak bener-beneri anak, kalau yang dilawan itu orang tua, maka tetap salah. Kenapa? Panjenengan lihat ayatnya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Sampai pun ketika mereka memaksa kamu untuk syirik yang kamu tidak ngerti tentang ilmunya, maka jangan dituruti tapi pergauli mereka dengan yang baik. Bayangin ini sudah nyuruh syirik saja, kita tetap disuruh baik. Maka saya pernah sekali nangani kasus, seorang anak ngajukan calon istri kepada bapak dan ibunya ditolak. Saya sarankan apa? Antum beli whiteboard. Beli apa? Whiteboard. Tulis. Kenapa saya pilih perempuan ini? Kenapa orang tua nolak? Tulisan 1, 2, 3. Nanti dari sini ini kesannya bukan emosional tapi kesannya apa? Rasional. Saya pilih dia karena dia hafidhul Al-Quran. Saya pilih dia karena orang tuanya orang tua baik-baik. Saya pilih dia karena dia perempuan rumahan. Orang tua nolak. Kata orang tua apa? Gak srek jerone ati. Nah kalau begini kan mulai orang tua akhirnya ngerti. Oh ternyata memang anak saya tanpa konflik. Nah maka hindari berkonflik dengan orang tua. Sampai ada yang makson rabi tanpa restu orang. Antum lihat artis-artis yang dulu nikah ibunya ndak ridho. Apa yang terjadi? Semuanya berantakan. Semuanya berantakan. Maka hindari percekcokan dengan siapa? Orang tua, karena apapun yang terjadi itu perbuatan salah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. InsyaAllah ada pertemuan berikutnya dalam keadaan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.